Loh, sedangkan nama orang aja banyak memakai nama Nabi. Muhammad itu apa nggak diambil nama Nabi kali ya? Beda. Ya beda. Apa Kalau bedanya? Nabi. Kalau nama Tuhan nggak bisa diambil. Udahlah, kau urus aja urusan kau, nggak usah kau. Udah kau tidur aja. Kau tidur aja. Besok sekolah Nggak usah kau. cerita kau. Banyak omong kau tuh. Sekolah aja. Tidur besok sekolah gitu. Pakai otak kau itu. Nggak usah jadi pengancur. Entar otak pecah pengancur kepala kau kau. ketemuku. Kau itu tergolong iblis kau itu. Pengancur. Pencuci otak kau itu. Udah. Mana temannya tadi? Biar cepet gini. Kau itu Biar pencuci cepat otak kita kau. diskusinya. Masih mending ada otak. Kalau kau nggak ada otak Iya, kau. masalahnya kau pengancur otak kau. Itu masalahnya. Iya. Kalau Pengancur masih generasi bisa kau saya itu. cuci berarti masih ada otaknya. Kalau kau nggak ada otaknya kau tuh. Kau itu pengancur generasi kau itu, pencuci otak. Otak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tanya Jawab Iman, tempat di mana Islam dan Kristen bertemu dalam ruang diskusi dan debat. Di sini, setiap argumen akan diuji dengan dalil, logika, dan kejujuran berpikir. Para apologet Islam akan menjelaskan kebenaran agama Islam dengan hujah yang kuat, sementara pihak Kristen akan bertanya dan berusaha mempertahankan keyakinannya dengan cara mereka. Ini bukan sekedar diskusi dan debatan, melainkan pembelajaran iman dan logika yang membuka mata kita tentang siapa Tuhan sebenarnya dan bagaimana manusia memahami wahyunya. Nah, singkat kata, mari kita lihat video sekarang. Silsilah Paulus mana? Malah balik tanya dia. Halo, selamat malam. Malam Pak Ustadz. Ya, malam bang. Islam atau Kristen bang? Kristen Pak Ustadz. Silakan kalau Anda mau nanya bang ya. Mau nanya dan ditanya balik boleh. Saya bertanya di luar dari Alkitab, di luar dari Al-Quran ya Pak. Cuma yang saya bertanya sekarang yaitu judul sekarang Bapak live, Kristen salah mikir kan? Iya kan? Pak Ustadz tulis begitu sudah punya bukti, sudah bagaimana penjelasannya kenapa sampai Pak Ustadz tulis Kristen salah mikir begitu? Nah baik ini. Sekarang saya mau tanya 4 hal sama Anda karena berkaitan membuktikan Kristen ini salah mikir. 1. Apakah manusia itu ciptaan? Ciptaan 2. Apakah Yesus itu manusia? manusia. Manusia. 3. Pertanyaannya, berarti Yesus manusia ini adalah ciptaan? Ciptaan. Keempat, berarti Kristen menyembah ciptaan? Kalau masalah menyembah Pak, ciptaan itu yang kita sembah semua dari Allah. Betul nggak? Tuhan Allah, betul. 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 Betul, menyembah ciptaan. Nah, makanya salah pikir Kalau- yang disembah tuh bukan ciptaan, Tuhan yang disembah. Itu kan Udah dibilang jangan menyembah ciptaan. Itu Yang kan disembah kata- itu adalah Tuhan. itu kan kata Pak Ustadz. Kata Pak Ustadz sendiri. Aduh. Katakan ciptaan. Sekarang Kan tadi kalau, kamu yang bilang kalau saya tanya, manusia apakah ciptaan? Ciptaan. Yesus apakah manusia? Manusia. Yesus manusia ciptaan. Ciptaan kata kamu, betul.
berarti Kristen menyembah ciptaan. Ya, menyembah ciptaan kata kamu. Salah pikir udah. Yang disembah itu Tuhan, bukan ciptaan. Macam mana di situ aja udah ketahuan salah pikirnya Kristen. Tujuan Pak Ustadz terbuktikan judulnya. Iya, oke, paham. Tujuan Pak Ustadz live begini, dengan ambil judul begini, semua itu kan tertuju ke kita Alkitab. Terus dari pembahasannya Pak Ustadz, saya melihat setiap pembahasan yang dikeluarkan, Pak Ustadznya larinya ke ayat-ayat Alkitab, begitu kan? Pak Ustadz ambil di ayat-ayat Alkitab yang... Masa saya mau bawa ayat Al-Quran saya sama Kristen, gak percayalah dia. Oke, saya paham. Tapi seakan-akan Bapak ini hanya menggunakan ayat-ayat Alkitab sebagai jawaban-jawaban apa yang menjadi pertanyaan kita. Dan di situ, di dalam ayat Alkitab itu, Pak Ustadz, tidak semua kata itu, memang ada kata yang dikeluarkan, tapi pengertiannya, hasilnya itu berbeda-beda, Pak Ustadz. Kayak kata tadi yang Bapak bilang itu bangsa, kata bangsa itu tadi pembahasan tadi sama yang pertama itu, kata bangsa itu, menurut saya kalau di Alkitab semua bangsa itu ada tertulis. Tapi tidak dibilang mau bangsa apa, bangsa bagaimana, seperti apa. Iya, bangsa itu bangsa apa, kan kayak gitu. Ketika bangsa itu ya diberikan kitab yang termaterai, maka dia akan menjawab, aku tidak bisa membaca. Tapi kalau menurut saya Pak, kalau dalam Alkitab itu semua itu kan ada kata, tulisan atau maksud dengan tujuan dalam arti Alkitab itu, di dalam Alkitab itu punya makna-makna setiap kata kan? Ya iya. Tujuan masing-masing. Iya. Jadi kalau Pak Ustadz mengeluarkan jawaban melalui Alkitab kita cuma ambil satu ayat, satu bait, itu saya rasa tidak masuk untuk menjadi jawabannya Bapak. Iya. Karena di situ setiap kata itu punya maksud dengan tujuan masing-masing, Pak. Ya, kalaupun dibaca dari awal dia juga nggak berubah, Bang. Iya, memang kalau mau berubah, dari awal kita baca juga nggak berubah juga, yang dipertanyakan tetap itu juga. Karena setiap Bapak punya jawaban, saya perhatikan ketika Bapak diskusi sama teman-teman yang lain, saya lihat Bapak cuma ambil setiap kata satu kata, terus Bapak jadikan patokannya Bapak, seperti itu. Kalau untuk saya tidak terlalu pas begitu, buat untuk jadikan kalau ini mau dibaca satu sekop pun, satu perikop pun nggak akan berubah yang satu kata tadi. Makna dan pahamnya nggak berubah. Nggak berubah. Iya, maka dari itu saya bilang setiap kata itu punya maksud dan tujuan, setiap bait pembicaraan atau setiap bait tulisan itu punya maksud dan tujuan masing-masing, Pak. Kalau Bapak cuma mau ambil satu kata kayak bangsa itu, terus Bapak berkata, sudah kamu jelaskan kalau kayak gitu. Ya, kamu kan udah baca tuh di bawah. Kayak gimana? Jelaskan. Dari mana bangsa tidak dapat membaca itu? Dia berkata, aku tidak dapat membaca. Bangsa apa itu sejarahnya yang ada? Dinubuatkan oleh Yesaya tersebut. Ini Pak, kan saya maksud tadi, saya tidak mau masuk di alam Alkitab sama Al-Quran, tidak. Yang saya mau saja sekarang, tujuannya Bapak live seperti ini apa, itu kan. Sampai Bapak tulis Kristen salah mikir, apa, gimana, kemarin malam. Baik, ini ya. Tujuan saya membuka live streaming, tolong dengarkan dulu ya, jangan ditebang dulu. Nih, biar jelas saya mute dulu dia ya. Biar nggak ini ya teman-teman, biar nggak ada berisik noise-nya gitu ya. Jadi gini, dia mempertanyakan tujuan saya live streaming. Tujuan saya live streaming ini sebenarnya ya memperingatkan Kristen Indonesia beserta apologetnya agar kalian berhenti ya mengganggu agama Islam. Itu tujuan sebenarnya. Karena ulah kalian ya di Indonesia ini akhirnya apa? Nggak damai Indonesia ini, selalu bergesekan. Ada 3 hal yang mendasari ya saya berbuat seperti ini. Kenapa? 1, ya banyaknya streaming dari Kristen yang membahas Al-Quran saya tanpa ilmu.
orangnya kagak bisa baca Quran, tapi bahas Al-Quran saya. Diacak-acaknya oleh Kristen Al-Quran saya. Contoh Edis, Mikana, dan yang lainnya. Semuanya mengacak-acak Al-Quran saya. Tuh. Ya. Salah mikir tuh, udah mereka tuh. Kalau mereka Kristen, seharusnya mereka mengabarkan penginjilan dari kitab Anda. Kan gitu. Nah, daripada mereka membahas Al-Quran saya di sana, lebih baik bahas kitabmu. Ya, jangan salah pikir gitu. Itu satu. Yang kedua, dari Aceh sampai Papua, dari Sabang sampai Merauke. Banyak umat Islam diketuk pintu rumahnya untuk ditawari agama Kristen. Untuk ditawari menyembah Yesus. Tuh. Bahkan ada iming-imingnya. Pakai Indomie 2 bungkus. Tuh. Gara-gara ini. Udah 2 tuh ya. Udah 2 di lapangan ada, di media sosial ada. Penyebabnya saya bikin kayak gini. Yang ketiga. Karena lembaga dari Kristen. Lembaga Kristen. Terus dari sekolah Kristen kemarin di Nias. Di Nias ya. Di Nias itu dikatakan dalam kurikulum materi pelajarannya. Mereka menyamakan Tuhannya umat Islam dengan iblis. Sekelas pendidikan Islam. Pendidikan teologi itu. Universitas tuh. Belum lagi lembaga Alkitab Indonesia. Kosakata Allah diambil. Tuh, ya. Di dalam kitabmu ini ada nama Tuhan kami. Penamaan kitabnya Alkitab. Tahu nggak Anda Alkitab ini dari mana? Alkitab ini adalah nama lain Al-Quran kami. Lo kok dicomot Kristen Indonesia? Dipakainya pula. Buat penamaan kitab mereka. Lalu kalian apa? Maling mau teriak toleransi gitu. Enggak cocok. Bayangkan teman-temannya. Di sini ada kosakata Allah, ya. Allah menjelma jadi manusia, mengosongkan dirinya, terus melalui rahim Maria. Allah tersebut jadi bayi, dilahirkan, lalu mati terkutuk di tiang salib. Penghinaan bagi Islam. Penghinaan bagi Islam. Sedangkan Allah, nama Tuhan umat Islam itu, dia beda dengan segala makhluk. Dia maha suci dan lagi maha tinggi. Gak ada dia jadi manusia, gak pantas gitu. Nah, itulah yang menjadi penyebab ya. Karena kalian sendiri gitu di Indonesia ini udah minoritas gitu ya. Minoritas dilindungi oleh mayoritas. Paling enak di Indonesia ini hidup ya Kristen ini. Paling enak. Coba di negara lain. Dibasmi Kristennya. Coba kau ke Israel ya. Kau yang sering jilat Yahudi itu. Coba kau beribadah di situ. Habis kau ditembakinya. Orang Kristen di sana dibantainya oleh Israel. Kalian malah jilat pantatnya Israel. Gitu, bersyukurlah kalian Kristen di Indonesia ya hidup dilindungi umat Islam yang mayoritas di Indonesia. Buktinya kau sendiri aja masih hidup sampai sekarang. Oke Pak Ustadz. Berarti saya sudah paham maksud dengan tujuannya Pak Ustadz itu live seperti ini saya sudah paham. Tidak perlu saya sebutkan tapi saya sudah paham. Ya. Oke, terima kasih Pak Ustadz. Saya cuma pengen kejelasan saja itu. Terima kasih sudah kasih Iya, Pak Ustadz. Oke ya. Thank you ya. Ya, assalamualaikum, selamat malam. Selamat malam. Ngechat ya teman-teman. Nah, tuh benahi kalian dulu gitu. Nggak akan ada asap kalau nggak ada apinya, kan gitu. Solusi nggak juga dia kasih teman-teman, nggak ada solusinya. Iya. Oke teman-teman, ya sebelum saya lanjut, tadi ya teman-teman kita sudah open donasi untuk mu'alaf tadi ya. Nanti saya akan kirimkan setelah live streaming dan infonya kalau jelas ya dari Pak Agus juga. Nanti juga untuk menghitan dia tadi uangnya untuk beli alat muslim ya, alat mereka belajar
dan baju buat mereka, baju sholat kan kayak gitu. Terima kasih para alus sodako. Teman-teman semuanya, sekarang saya mau mengajak Anda nih ya, untuk apa? Untuk ya kita bersodako juga kepada adik-adik kita yang ada di ponpes-ponpes ya, yang lagi belajar Al-Quran. Kita adakan mushaf Al-Qurannya, dan kita mempunyai program untuk pengadaan Al-Quran seluruh Indonesia gitu ya, melalui yayasan yang saya bina, dari Yayasan Insan Madani Andalan Nusantara yang berpusat di Banjarbaru gitu ya teman-teman semuanya. Nah maka dari itu, jika Anda ya teman-teman berkenan untuk membantu mencapai target ya, target kita itu 50 juta lebih sebenarnya ya teman-teman, 50 juta lebih untuk pengadaan 3 pesantren ya, 3 pesantren di Sumatera ada 2 udah itu ya. Uang yang terkumpul baru 34 juta lebih gitu. Nah, maka dari itu teman-teman, jika Anda ingin beramal jariah ya mohon dibantu juga gitu ya, biar cepat pelaksanaannya. Nah nih teman-teman, Anda bisa buka di sini nanti ya, buka di yayasan imanbjb.com ya. Ini resmi ya teman-teman semuanya, lambangnya kayak gini. Ini adalah yayasan yang saya bina. Kalian bisa buka berandanya tentang kami, terus berita atau menghubungi saya, atau ikut berdonasi gitu ya. Kemana penyalurannya kan ada semuanya di sini ya. Nanti kita akan selalu update ya teman-teman ya, selalu update untuk penyalurannya. Nah nih seperti video-video kayak gini akan kita update gitu, biar kemana jelas uangnya kan kayak gitu ya. Jika Bapak Ibu dan saudara-saudariku ya pengen ikut andil gitu ya, mari ya, mari kita bahu membahu untuk memajukan agama kita, yaitu agama Islam untuk generasi ke depannya. Oke. Ya, dari umat untuk umat ya teman-teman, dari umat untuk umat, bukan dari umat untuk saya. Beda saya dengan Edis ya. Dan teman-teman jika ingin nomor rekeningnya ya, ini Bank Syariah Indonesia 733-920-7757, Yayasan Insan Madani Andalan Nusantara. Nomor WhatsApp-nya 0811 5150. Oke? Tuh, 0811 5150. Ini QRIS-nya. Tahun tadi teman-teman udah puluhan ya, kita udah puluhan menyalurkan mushaf Al-Quran, ada di Sulawesi, ada di NTT, ada di Jawa Tengah, ada di Jawa Timur, ada di Jakarta, ada kemarin ada permintaan di Lampung sih teman-teman, cuma di daerah apa ya, kayak di tengah laut kayak gitu. Gak ada JNT-nya di situ, susah saya mau kirim ke situ. Ada permintaan juga di situ sebenarnya di Lampung itu. Ya teman-teman, jadi nomornya tadi ya 0811 5150. Oke. Sekarang kita akan lanjut. Pander. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam Ustadz. Malam. Ustadz. Ya. Waalaikumsalam. Abang ini Islam atau Kristen, Bang? Islam Ustadz. Cuman saya ada yang ingin saya tanyakan dikit aja Ustadz. Apa itu? Gini Ustadz, ada keluarga saya. Beliau itu mu'alaf. Dia meninggal dalam keadaan Islam, tapi keluarga saya itu yang Nasrani mengambil dia dengan paksa dan memakamkan secara Kristen. Mohon pencerahannya Pak Ustadz. Ya, baik. Oke, Bang. Ya, kalau tidak ada daya dan upaya ya dimakamkan secara Kristen, tapi dia Islam gitu ya. Ya. Anda mungkin bisa ya melaporkannya ke pihak RT dulu gitu. Gitu, minta bantuan RT gimana, padahal dia Muslim, prosesinya Kristen. Nah itu sama penguasa di setempat gitu dulu, koordinasinya. Sudah. Kalau anda sendiri kan nggak mampu, nggak ada kekuatannya. Ya Ustaz. Kan gitu. Ya Ustaz.
Jadi tampilkan juga buktinya dulu bahwa dia pernah masuk Islam, terus dia beragama Islam. Kan kita harus jelas juga dulu. Gak bisa kita langsung klaim. Nanti kan orang yang mengurus juga keras kepala jadinya. Ya, Ustadz. Maka dimusyawarahkan. Siap, Ustadz. Gitu. Siap. Tapi Dimusyawarahkan kepada RT setempat, terus ya juga terus surat menyuratnya lengkap. Habis itu ya kalaupun mau dibongkar diprosesikan secara Islam kan bisa. bisa, Pak Ustadz ya. Nah gitu, kalau mau diusahakan, Tapi kalau memang tidak bisa ikroh gitu ya. Ya kita sebagai saksi dia adalah Muslim, dia beriman kepada Allah. Ya semoga ya nanti kita doakan saja orang tersebut akan diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kayak gitu. Jadi doa masih nyampe sama dia. Gitu. Kalau dia Muslim, meskipun prosesi itu salah gitu karena ketidaktahuan dan keadaan yang darurat. Iya, Ikroh, keterpaksaan namanya. Iya, Ustadz. Baik Ustadz. Makasih banyak pencerahannya Pak Ustadz. Sama-sama. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya enggak dari awal ya teman-teman itu diurusinya. Di QRIS ada masuk sekitar 240.000 nih teman-teman. Oh 497 di QRIS 497. Halo, selamat malam. Selamat malam. Malam, Salam Bang. Kristen bang. Iya, Islam atau Kristen? Kristen, Bang. Kenapa, Bang? Silakan. Oke. Dibuka dulu bang kameranya. Kenapa lah, Bang? Permasalahannya apalah permasalahannya? Islam dengan Kristen apa permasalahannya kok bisa berdebat lagi tuh? Ya iya, karena Kristennya selalu bikin masalah. Gak ada bikin Mau macam mana? Gak ada sebenarnya Kristen bikin masalah, Bang. Iya, menamakan kitabnya nama Al-Quran saya. Gimana nih? Alkitab ini nama lain Al-Quran saya nih. Enggak itu Alkitab. Itu enggak kayak gitu Alkitab, Abang. Itu noko-noko itu. Terus ini nih. Iya. Nih. Terus ini nih. Kau baca nih. Nih, Allah. Nama Tuhan saya. Bang, Ayo. di luar pertama ya Bang ya, aku tanya Bang ya. Di luar pertama Kristen pada Islam dulu masuk. Aduh, kalau di Indonesia duluan Islam. Salah, siapa bilang? Lah, dari mana Kristen duluan di Indonesia? Kau ini. Yang lebih duluan masuk ke Indonesia itu Islam. Kristen, siapa bilang? Dulu Kristen masuklah. Dulu masuk apa ya? Dulu Islam. Siapa yang bawa Kristen? Dulu semua ini ya. Ke Indonesia. Dulu Indonesia Yang bawa Kristen ke Indonesia siapa? ya apalah dulu zaman dulu kakek dulu aku. Siapa? Ya mana tahu aku, pokoknya ada. Nah, dulu masuk. Makanya kau gak tahu ngotot pula. Kenapa? Kau tak tahu tapi ngotot sama ku. Alah, abang juga nonton juga nya tentang yang tentang apa pendeta yang didoa itu Kristen yang Macam mana berdoa. pula kau? Kalau ini kau kagak tahu kagak usah ngotot tahu. Nggak usah ngotot apa. Aduh. Ini ku jelaskan ya. Islam masuk ke Indonesia di abad ke-7 Nggak ada. di Pulau Barus, Sumatera. Nah, di Tanah Barus, Sumatera di abad ke-7 ketika Nabi memerintahkan sahabatnya untuk mencari Barus. Nggak ada Maka dia itu. pergi ke Tanah Barus. Nggak Di ada. abad ke-7 tahun 700 Islam sudah masuk di Indonesia. Baru ya Portugis datang tahun 1511. Jauh kali. Nggak mungkin. Allah.
Portugis ya datang ke Indonesia, menjajah Indonesia, lalu menyebarkan agama Katolik. Makanya kau belajar. Alah, belajar apa? Aku udah belajar abangnya. Kamu nggak pernah sekolah kah kamu? Masa sejarah aja nggak tahu? Apa nggak pernah tahu sejarahku? Aduh bang. Astagfirullahaladzim. Belajarlah sejarah. Makanya Kristen tuh dibawa oleh Portugis pada tahun 1511. Nggak ada. Dia membawa agama Katolik ke Indonesia. Tuh ke arah Ambon sana. Lalu setelah Portugis, Inggris yang datang. Nah. Inggris bawa Protestan. Setelah Inggris baru Belanda datang. Belanda datang bawa Kristen Protestan. Alah, Menghancurkan Katolik yang dibawa Portugis tadi. Alah, ngomong Kayak gitu. Ngomong Ya. kayak gitu. Jadi Belanda menjajah Indonesia membawa Kristen. Gitu. Kau belajar dulu. Apa abang selalu abangnya selalu menonton tentang pendeta yang selalu didoakan. Gak ku tengok, ku tonton juga itu. Abang terus heran. Aduh, apanya? Makanya aku bilang Kristen lah paling mujizat. Kau video editan aja kau suka kali gitu ya, menyenangkan bagi Kristen ini video editan. Itu kan ada tuh teman-teman channel yang sering memakai kamera memakai live saya. Gak Untuk ada. apa? Gak ada. Untuk apa? Menambahkan di bawahnya tuh ya. Iya. Pendeta lagi apa ya itu? Lagi pelayanan. Tuh ada tuh. Channelnya. Alah bang. Suka dia, mau aja dia ditipu ya. Alah bang, banyak kali lah. Memang nggak mengakui. Memang nggak mengakui. Kenapa kau suka kali tuh? Dengan channel hoax gitu. Suka channel apa? Iya. Udah saya konfirmasi itu channel hoax. Makanya dibilang makanya kau lihat piti-pitiku. Ya Makanya, lihat Bang. piti-pitiku ya. Ku bilang Nih, abang ya. Coba Kenapa kamu lihat nih piti-pitiku nih. Yang asli itu ada di YouTubeku ya. Tuh. Piti-pitiku semuanya asli gitu. Gak ada edited kayak dia tuh. Nggak ada. Ya, asli semua milikku. Kau lihat ke sini kalau mau aslinya, jangan lihat ke channel Kristen. Ya. Makanya bang ya, aku aduh. tanya ya bang ya. Kenapa lah setiap Islam mencium batu? Kutanya sama bang. Loh, kau kagak inget kah? Yesus itu adalah batu. Kau penyembah batu. Nggak ada. Siapa bilang? Lah. Ini apa nih? Alkitab ya? Iya. Betul? Iya. Nih, saya bukakan buatmu ya. Kau itu penyembah batu. Ya, Yesus itu Siapa adalah bilang? batu. Nih. Itu bang, nggak Alkitab kami kayak gitu bang. Asal abang bikin aja. Ini Alkitab kan? Iya. Bentar. Ini. Edit itu. Apanya diedit? Ini buku. Mana Alkitab, kayak gitu betul? buku Alkitab kayak gitu loh. Nah, beda-beda. Tunggu ya. Kalau Alkitab Beda-beda kitabnya. Beda-beda. Kitabnya beda. Mana yang benar nih beda-beda kitab nih? Kau ini susah kali beragama, beda-beda kitabnya. Beda-beda dari Ambil mana? kitab kau dulu. Udah ambil kitab kau. Kalau Nah, aku ambil Sokoya. kitab ya. Bentar. Oh. Ambil dulu kitab kau. Apa bang? Selalu menghina Kristen. Lu selalu menghina Kristen. Di mana hinaannya? Ada apa? Di mana hinaannya? Iya ada apa? Masalah anda apa? Bawa kita bahas Alkitab. Alkitab. Buku.
Apa urusan? Katanya beda-beda kitabnya. Ya beda-beda itu kan pola pikir kita masing-masing ya, itu beda-beda. Bukan beda, kitabnya yang beda, bukan pola pikir kita yang beda. Kitabnya yang beda-beda. Iya, masalah sama Anda apa? Masalahnya sama saya. Ya karena Kristen mengganggu agama saya. Apa nih ganggu agama kamu? Oh, ini nama Alkitabnya dari mana? Kau tahu? Weh, kau urus aja hidup kau itu, nggak usah kau urus yang lain-lain. Makanya kau kalau kagak tahu, kau nggak usah komen. Ya. Urus hidup kau aja udah. Biarkan temenmu yang diskusi sama saya. Hidup kau, urus hidup kau, gak usah urusi kami hidup kita. Hidup kau Kau nggak peduli, Penghancur hidup kau itu. nggak peduli gitu dengan agama kau, kan gitu. Urus aja agama kau. Nggak peduli. Ya udah tidur aja kau. Kalau kau nggak peduli tidur, biarkan dia. Ya masalah emang kau apa bas-bas itu? Ya masalah sama saya karena nama Tuhan saya diambil. Kayak gimana? Itu sama. Apa masalah emang kamu? Lah iya bermasalah dengan agama saya kalau nama Tuhan saya diambil. Karena Allah gitu aja. Ya iya. Loh, sedangkan nama orang aja banyak memakai nama Nabi. Muhammad itu apa nggak diambil nama Nabi kalian? Beda. Ya beda. Apa Kalau bedanya? Nabi. Kalau nama Tuhan nggak bisa diambil. Udahlah, kau urus aja urusan kau, nggak usah kau. Udah kau tidur aja. Kau tidur aja. Besok sekolah Nggak usah kau. cerita. Banyak omong kau tuh. Sekolah aja. Tidur besok sekolah gitu. Pakai otak kau itu. Nggak usah jadi penghancur otak. Entar itu otak pecah penghancur kepala kau kau. ketemuku. Kau itu tergolong iblis Udah. kau itu. Pencuci otak kau itu. Udah. Mana temannya tadi? Biar cepet gini. Kau itu Biar pencuci cepat otak kita kau. diskusinya. Masih mending ada otak. Kalau kau nggak ada otak Ya kau. masalahnya kau penghancur otak kau. Itu masalahnya. Iya. Kalau Penghancur kalau masih generasi bisa kau saya itu. cuci berarti masih ada otaknya. Kalau kau nggak ada otaknya kau tuh. Kau itu penghancur generasi kau itu, pencuci otak. Otak. Udahlah tidur aja kau. Minum berapa Kau botol urus tadi aja tahu? kiai kau itu. Berapa botol tadi kau minum? Kau urusi aja kiai kau itu. Paham kau? Berapa botol kau minum? Kiai kau itu aja kau urusi. Berapa botol kau? Saya pun bisa bahasa preman ya teman-temannya. Berbakat juga saya jadi preman teman-teman loh. Iya, nanti saya mau bikin tato di paha dulu. Raja segala raja. Wah, kan kayak gitu. Biar sangar. Aduh. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Selamat malam. Udah, cukup 2 kali ya. Tenang Ustadz, kami paling depan. Ya iya, apa yang ditakutin? Dia juga makan nasi, kenapa? Kan gitu. Saya hanya takut sama Tuhan saya, ya. Gak ada yang bisa menakut-nakuti saya di dunia ini. Halo, selamat malam. Malam, Ustaz. Iya, Islam atau Kristen, Bang? Islam, Ustaz. Kita cari Kristen dulu, Bang. Ya. Assalamualaikum dulu, Ustaz. Wah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mau nanya nih, Ustaz. Langsung aja cek PT, nanti kirim ke WA lah pertanyaannya. Saya mau diskusi dulu masalahnya, oke? Enggak, ya. Gini, Ustaz. Yang mau dinaikkan yang berpaham aja, Ustaz. Yang kayak tadi terlalu kecil kali, bocil kali orangnya. Ya iya, nggak ada tandanya juga di bawah tuh. Ini bocil, ini dewasa, atau ini pintar, ini dongo, nggak ada. Kan gitu. Ya saya kalau yang dinaikin naikin aja gitu.
Oke, Ya. terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Ayo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya nggak ada cirinya masalahnya. Halo, selamat malam. 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 Kristen atau Islam, Bang? Kristen. Open cam dulu lah. Kamera lagi ini tidak. Ya, Pak. Belum beli. Iya. Ah? Oh, belum beli. Ntar kalau udah beli naik lagi gitu ya. Nah, beres. Ya kan kayak gitu. Kalau belum beli kamera, ya udah nanti kalau beli naik lagi gitu. Halo, selamat malam. Oke. Lanjut. Lu perlu neko-neko teman-teman yang kayak gitu ya. Lama. Nah, turun pula. Bubuhan Banjar dilawan. Bubuhan Banjar. Ada yang komen kayak gitu. Mana nih orangnya hitam? Mari ya, kita cari lagi. Masih banyak waktu kita nih. Halo, selamat malam. Malam, Dad. Malam. Islam atau Kristen, Bang? Kristen, Dad. Boleh kalau mau diskusi silahkan dibuka dulu kameranya. Oke Abang, thank you. Ya, udah membuka kamera. Mungkin Anda naik mau bertanya atau mau ditanya nih? Iya, saya mau bertanya aja, Dad. Ustadz orang mana? Silakan. Orang Banjar, Banjarmasin. Saya orang Kalteng juga, Dad. Oh, ya, saya Banjarmasin. Cuma itu pertanyaannya. Iya, Nggak ada yang lebih penting gitu. nggak ada, Dad. Oh, nggak ada. Ya udah. Kalau gitu saya cari Kristen yang lain ya. Iya, iya, iya. Oke. Oke. Selamat malam. Aduh. Aduh. Pada bahasa Banjar tuh komennya, bahasa Banjar. Halo, selamat malam. 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 Silakan dibuka dulu kameranya, Bang. Oke. Waduh, bangun lah, Bang. Ya, ngapain kagak pakai baju gitu, ngerokok pun. Aduh. Banyak sekali kacaunya kau, Bang. Aduh. Abang ini naik mau bertanya atau mau ditanya, Bang? Woi, Pakai baju lah. Yusuf, aku mau nanya sama kau. Udah. Apa? Hah? Kenapa kalian orang agama Islam tuh pergi ke masjid pakai kolor, pakai sarung? Kata siapa? Kata siapa? Memang udah nyata, bodoh. Kata siapa? Buktinya Kalau kan pakai sarung, pakai sarung. ke masjid aja kan pakai sarung. Ke pasar kan pakai celana lepis. Hah? Apa gak bego agak pakaian tuh? Nggak ada begonya, bagus itu pakaian. Apa bagusnya ke rumah Tuhan beribadah begitu pakai celana sarung-sarung gitu, bodoh? Coba kalau ke rumah Tuhan
nanti susunya kelihatan yang perempuan, terus celananya pendek. Kayak gimana tuh ke rumah Jadi Tuhan? mungkin kayak begitu. Jadi joget-joget di situ kayak diskotik gitu. Hah? Aduh. Di gereja tuh ya banyak yang kurang kain gitu. Apalagi yang paling minim kainnya paling depan. Suka Woi, tuh kalian itu temen cemburu pendetamu dengan lihat. agama Kristen bego. Woi. Kalian aja kan cemburu dengan agama Kristen. Tuh memang kalian tuh kayak gitu, suka kayak gitu. Kalian tuh cemburu sama agama Kristen bego. Udah. Enggak, kalau Islam tuh kan pakai sarung rapi ke masjid atau ke pasar atau kemana pun tertutup gitu. Lah daripada Tertutup kau bagaimana ya? Ke rumah udah Tuhan kurang pakai sarung, udah kurang goblok. kain masuk Apa yang gereja tertutup? gitu ke rumah Burung Tuhan tertutup. gitu. Ah. Ke rumah Tuhan kayak gitu. Ke rumah Tuhan kagak ada pakaian yang lebih pantas kah? Woi, gimana kalian mau didengar Tuhan firman kalian, doa kalian? Udah, sementara kalian aja berfirman kalian manggil Tuhan pakai toa. Gimana? Boro kalian didengar goblok. Gimana? Hah? Gimana coba? Manggil Tuhan Di aja gereja pakai tuh toa. orang masih mending pakai toa. Kami kagak joget-joget. Woi, Kalau di tempat kalian apa? Membagong agama Joget. Kristen, membagong goblok. Tambah 1 botol lagi. Darah Yesusnya. Agama kalian tuh membingungkan, bodoh. Jadi Tambah kalian 1 bikin botol lagi sampai mabok pagi. Gimana? Kan Woi, kayak gitu. Di mana katanya ayat agama Kristen tuh mengatakan Ada Yesus ngajarin kayak gitu mabok-mabokan tuh. orang Kristen nggak pernah diajari kayak gitu, bukan goblok. Oh, makanya kenapa darah Yesus diganti dengan mabok? Kenapa? Siapa yang bilang diganti? Di mana tertulis di mana? Aduh, Tertulis di kitab mana? Kenapa darah Yesus diganti anggur tuh kenapa? Enggak, tapi kalau bilang diganti dengan Darah Yesus mabuk, diganti anggur. Di mana tertulis? Kau nggak usah cari tertulisnya, baca kitab kau. Di mana tertulis kalau memang ada? Tadi kalian bertanya goblok. Itu aja Baca kita kitab jawab. kau. Tanya pendetamu kenapa tuh ya diganti dengan miras darah Yesus tuh. Alah, agama kalian tuh agama sok bersih, sok Iya, agama kontol agama kau. Kontol agama kau sedunia. Nah, turun kau ya, nggak guna kau. Nggak guna kau ya. Demen kali saya ini malam ini main-mainnya agak seru di teman-temannya. Banyak yang ngamuk ini. Pak, oten panas kami senang, kata teman. Oten panas kami senang. Halo, selamat malam. Selamat malam. Kalau nggak ngomong turun. Halo, selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Islam kah bang? Kristen bang. Kristen. Waalaikum berarti. Buka dulu lah kameranya kalau mau berdiskusi. Silakan. Oh, udah mati lampu di sini bang, kayak mana? Ya udah kalau nyala lampu naik lagi ya. Dah beres. Kalau sudah nyala lampunya naik lagi. Baru buka kamera. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Islam bang? Ya Islam. Bang, mau ngapain naik? Kita mau cari diskusi lintas agama masalahnya. Oh gitu, maaf ya. Makasih bang. Bang Yusuf, makasih. Saya ganti dulu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam.
Selamat malam. Satu-satu ya. Masih banyak yang antri nih. Halo, selamat malam. Naikin yang ngamuk-ngamuk tat katanya. Iya teman-teman, kalau naiknya bak laga preman gitu ya, saya pakai laga preman juga gitu. Kalau orangnya beradab ya saya juga pakai adab ya. Gitu aja kita. Menyesuaikan dengan orangnya juga. Konten kejang kami senang. Halo, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam Ustadz. Iya, Islam atau Kristen bang? Maaf Ustadz, ya saya Islam. Islam. Ini begini Ustadz. Semenjak Rudi Yohanes kalah debat ini, kenapa kroco-kroco Kristen ini pada ngamuk dia ya? Mau ketawa. Biarin aja mereka. Enggak jelas. Memang enggak jelas mereka. Rudi Yohanes sudah jelas orang punya ilmu. Ini orang bodoh-bodoh mau ngamuk dia. Ya terima kasih Ngamuk, udah dinaikkan iya, Ustaz ya. Terima kasih. Turunkan lagi Ustaz ya. Assalamualaikum. Salam. Halo, selamat malam. Selamat malam. Nanti. Iya, teman-teman. Kebanyakan makan pepaci ya. Kebanyakan makan pepaci. Halo, selamat malam. Selamat malam. Banyak berhala. Iya. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam, Ustad. Malam. Islam Kristen, Bang? Ana Islam. Kaif haluk, Ustad? Kaif haluk? Bi khair, alhamdulillah. Ya, Bang. Saya carinya Kristen, Bang. Buat apa, Ustad? Buat debat. Buat ini ngebenerin otak mereka gitu. Biar ya kalau baca Quran tuh suruh belajar dulu gitu. Baca kagak bisa, terjemahan dibaca. Apa coba? Diacak-acaknya Al-Quran kita. Oke Bang ya, kita ganti dulu ya. Kan agamamu, Ustad. Iya, ayat sebelumnya kan bukan begitu bunyinya. Sesembahanmu ya sesembahanmu, sesembahanku ya sesembahanku. Ngapain kau acak-acak Quranku? Gak ada lakum dinukum waliyadin itu kalau acak-acak Quran. Kejar sampai lubang tikus baru ada gitu loh. Kan gitu ya teman-teman, nggak ada ya. Kalau bagi orang yang mengacak-acak Al-Quran lakum dinukum waliyadin tuh nggak ada. Ku kejar kau sampai lubang tikus, sampai lubang semut pun ku kejar. Halo, selamat malam. Malam. Malam, Bang. Islam atau Kristen, Bang? Abangnya Islam atau Kristen, Bang? Kristen, Bang. Oh. Abang mau bertanya, silakan. Pergantian tanya jawab nih.
Iya bang, saya mau bertanya bang. Silahkan. Saya ikuti dari awal ke fase itu. Kira-kira ketika diciptakan yang Maha Kuasa atau dilahirkanlah yang Maha Kuasa, dia diyakini sebagai seorang Tuhan, itu data yang paling otentiknya di mana bang? Kira-kira begitu. Ini merujuk ke siapa bang? Ke Yesus. Data yang paling kuat, yang paling mendasar ketika iya bang. Ya, coba abang perjelas dulu Jadi pertanyaannya bang. Saya kurang mengerti. Sebenarnya ada Gimana, beberapa pertanyaan. Nggak apa-apa, semuanya keluarkan aja. Ya bang. Cuma satu-satu. Saya pelan-pelan. Pertama, iya bang. Iya. Ketika Muhammad itu dilahirkan, itu tanda yang paling otentik yang diklaim kaum muslim, kalau tanda itu sudah ada terlebih dahulu di dalam kitab, itu satu loh. Gitu. Baik, Katanya Nabi namanya Muhammad Ahmad atau ini apa di dalam kitab kami itu gimana itu bang? Oh, itu baik. Gini bang ya, saya akan jelaskan ke abang satu-satu nih, sesuai permintaan Anda, oke? Jadi gini bang ya, kalau kita ya melihat ke Al-Quran, Quran surah As-Saff ayat ke-6. Saya bukakan dulu satu-satu ya bang ya, dan tolong diperhatikan, biar kayak kita belajar bersama juga di sini. Nah, kalau kayak gini kan orangnya enak gitu ya, enak dijelaskan juga mau dengar gitu. Jadi saya akan hormati orangnya. Ini bang, bentar ya, saya siapkan dulu data-datanya. Yohanes. Nah, gini bang ya, saya bukakan dulu Al-Quran saya. Jadi gini bunyinya. Di Al-Quran saya tuh di dalam Quran surah As-Saff ayat ke-6, ayat 6 ya. Bunyinya kayak gini ini. Wa idh qala Isa bin Maryam ya bani Israil inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayyinat qalu hadza sihrun mubin. Ketika Isa putra Maryam, kami menyebutnya Isa putra Maryam gitu ya bang ya, Yesus gitu, berkata, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu untuk membenarkan kitab yang turun sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira tentang seorang utusan Allah yang akan datang setelahku, yang namanya Ahmad atau Nabi Muhammad gitu ya. Oke. Ini kan yang ditanya. Nah, ada nggak di kitab Kristen? Ya, di kitab Kristen mencatatkan Ahmad tersebut. Bang, gini, kalau kita mengetahui kitab Kristen itu pakai bahasa apa? Bahasanya Yesus. Yesus bahasanya itu Aramaik, dan ketika mengajar Ibrani. Kan gitu. Keseharian Yesus memakai bahasa Aramaik dan Ibrani ketika mengajar. Maka ketika saya membukakan kitab Anda ini ya, maka kita akan mentranslatenya ke bahasa Yesus. Nih, di Yohanes 16 nomor 13. Nih, kata Yesus kayak gini. Yohanes 16 nomor 13 ya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarkannya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi di sini kata Yesus ya, apabila Ia datang, Roh kebenaran.
roh kebenaran ini kan Yesusnya pakai bahasa Ibrani bang, ini kan terjemahan ya, terjemahan ke Indonesia. Kita pakai bahasa Yesus yang asli ini ya. Coba kita cari dulu bahasa Yesus yang asli Indonesia tuh Ibrani ya. Nih. Kita ketik aja di sini bang ya, roh kebenaran. Tuh. Maka disebut roh Ahmad. Bahasa Yesus sehari-hari, bahasa Yesus waktu mengajar, namanya roh Ahmad. Ahmad. Nah, sama kata Quran tadi tuh, namanya Ahmad. Yesus mengabarkan namanya Ahmad. Dan di sini memang pakai bahasa roh kebenaran itu yang dikabarkan oleh Yesus pakai bahasa dia ngajar, yaitu apa? Roh Ahmad. Oh, Roh Ahmad. gitu bang. Tuh udah ya. Tahu kan? Nah, apalagi pertanyaan kedua? Jelas abang, jelas abang. Jelas. Semoga bermanfaat. Kayaknya untuk apa penjelasan Pak Ustadz ini kayaknya saya bisa menjawab sendiri apa yang mau saya tanyakan. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Baik. Oke. Salam hormat Pak Ustadz. Selamat malam. Oke. Semangat ya. Semoga Anda mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Oke? Amin. Gak ada lagi Bang mau nanya yang lain, mau turun? Iya Bang, turunkan saja. Saya sudah bisa menjawab sendiri. Saya sudah tahu apa yang harus saya jawab sendiri dalam diri saya. Baik. Oke. Ya, sekali lagi semoga Anda selalu sehat dan semoga mendapat hidayah Bang. Amin ya rabbal alamin. Ya, saya izin turunkan ya. Selamat malam. Amin. Ya, kejar terus kebenaran Bang ya. Kejar terus kebenaran gitu. Jangan disia-siakan hidup kita. Karena apa? Di Al-Qur'an pun bilang kayak gini Bang. Di Al-Qur'an kami ya. Wal asri innal insana lafi husrin. Kan kayak gitu. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wal asri, demi masa, demi waktu. Sebenarnya asri itu teman-teman bukan ini ya, bukan waktu terjemahnya. Wal asoro itu sesuatu yang diperas. Gitu. Wal asri, sesuatu yang diperas. Kenapa diterjemahkan demi waktu? Karena manusia itu telah merugi membuang-buang waktu. Padahal dia cuma hidup sekali, kayak gitu. Itu yang dimaksud Allah. Yang diperas manusia itu adalah umurnya. Umurnya kenapa diperas? Diperas gara-gara dia tidak mencari jalan kebenaran selama dia hidup, gitu. Wal asri innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu telah merugi. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman, wa 'amilus solihati, dan mengerjakan amal soleh, wa tawasaw bil haqqi, dan menyampaikan kebenaran gitu ya. Wa tawasaw bis sabr, dan dia menyampaikan tentang kesabaran. Jadi manusia itu merugi. Habis umurnya tidak mau cari jalan kebenaran, habis umurnya tidak mau dengan ibadah. Tuh maksud ayatnya. Maka jangan kamu sia-siakan hidupmu cuma sekali di dunia ini. Kalau udah mati, kagak bakalan bisa lagi kembali ke dunia ya. Alhamdulillah, diskusi ini mengingatkan kita bahwa perbedaan bukan alasan untuk bermusuhan, tetapi kesempatan untuk saling memahami. Kita boleh berbeda dalam keyakinan, tetapi semua manusia sama dalam pencarian akan kebenaran dan kedamaian. Semoga diskusi ini membuka hati, meluruskan pandangan, dan menguatkan iman kita
untuk terus belajar tanpa merasa paling benar sendiri. Jika ada hal yang menurutmu menarik, menantang, atau mungkin bertentangan dengan pandanganmu, sampaikanlah dengan cara yang baik dan beradab di kolom komentar. Karena sesungguhnya adab dalam komentar adalah cerminan dari keimanan seseorang. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Semoga Allah memberi petunjuk kepada siapapun yang sungguh-sungguh mencari kebenaran. Sampai ketemu lagi dan tunggu video selanjutnya diskusi dan debat apologetik Islam dengan oknum Kristen lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.